Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita bakal melanjutkan lab sebelumnya ya, lab melanjutkan pada lab 4.4.8 di mana pada lab 4.4.7 saya sudah membuat videonya. Jadi di sini kita bakal membahas beberapa akan akan belajar beberapa tujuan dari using the browser exploring framework BIF atau BIF ya. Yang pertama itu ada melatih penggunaan BIF dengan cara memahami cara kerja serangan client side melalui browser. Nah, yang kedua, mendemonstrasikan hooking browser dengan cara bagaimana browser bisa dikendalikan lewat script berbahaya. Nah, dan yang ketiga, menyelidiki modul exploit. Kita akan mencoba berbagai serangan yang tersedia di tab comments. Setelah itu simulasi social engineering, hmm, di mana kita akan melihat bagaimana user bisa tertipu dengan notifikasi palsu. Di sini ada tujuan ya, yaitu reverse research ini yang kita gunakan. Oke, mungkin langsung saja kita masuk ke dalam virtual mesin yang sebelumnya sudah kita buat. Di sini saya sudah membuat translate ya, translate berbahasa Indonesia supaya memudahkan saya untuk mengerjakan labnya. Ini kan saja. Oke, seperti biasa kita masuk dengan username kali dan juga password kali. Oke, langsung saja. Layar ya. Langsung saja kita masuk ke dalam PowerShell atau itu atau CMD ya. Di sini open the application file, application web store menu, password, di user, password. Oke, jadi kita akan masuk ke dalam sudo div xss. Jadi perintah ini dipakai untuk memulai ya browser exploitation framework atau BIF ini. Nah, setelah dijalankan setelah itu kita tunggu sebentar. Dan nah, setelah kita jalankan perintah di sudo bif slash xss ini, maka bib akan aktif seperti ini dan siap untuk dipakai melewati web control panel. Di sini kita masuk dengan username. Username-nya dia menggunakan bif ya, bif bif. Untuk password
passwordnya new di. Nah, perintah kenapa saya tidak memasukkan password di sini tadi, karena saya sudah pernah mengerjakan. Kenapa saya tidak membuat username dan juga password di dalam si Porcel ini, karena sebelumnya saya sudah pernah mengerjakan, jadi dia tidak ini ya, tidak perlu lagi memasukkan password dan juga username. Oke, yang B kita sudah masuk di dalam. Oke, kita lanjut ke part 2 ya, step 2. Hook the local browser to simulation client side tag. Nah, di sini kita open new tab. Nah, kita di sini disuruh untuk membuka uh, demos. Nah, kita translate terlebih dahulu ya. Untuk menggunakan BIP, gunakan processing system. Anda akan menggunakan halaman web ini paling sering kunjungi untuk menggunakan JavaScript di dalam web ini. Anda akan menggunakan halaman disertakan. Oh, kita akan menggunakan halaman apa ya, web ya. Di sini saja tab baru. Nah, ya di sini kita sudah masuk di dalam Demons ya. Demons. Tidak bisa buka. Oke, selanjutnya use Ctrl U untuk Ctrl untuk melihat halaman HTML. Kita Ctrl U. Nah, di sini terdapat sebuah code ya atau HTML yang terdapat dari the user tadi ya. Selanjutnya div control panel. Coba kita lihat. Script ini membuat cukup berpengaruh. Kita lihat GPT ya. Kita buka chat GPT. Kita tanya kebetulan dari tempat ini bagian ini apa. Ini memiliki fungsi berikut. Nah, jadi yang cukup apa sih? Jadi fungsi dari code ini ya, terutama yang for comment script ini, dia
memuat dan mengakses file JavaScript eksternal Hop.js di halaman web secara dinamis. Yang pertama itu membuat HTML berupa teks script yang menunjukkan hooks, melukiskan halaman kontrol. Oke, di sini use Ctrl U for kita Ctrl U untuk melihat code HTML pada halaman browser ini ya. Bukan ini. Nah, di sini terdapat kode HTML yang dimana kode ini memuat hooks JS dari Beef yang memungkinkan server Beef mengontrol atau memantau browser pengunjung untuk tujuan pencurian data. Jadi seolah-olah halaman web ini hanyalah halaman halaman browser penjualan daging biasa ya. Namun sebenarnya dia ini adalah sebuah phishing uh, browser, sebuah phishing browser yang dimana dia akan mengontrol dan memantau browser jika ada orang yang masuk dalam browser ini dengan tujuan untuk pencurian data ya. Nah, jadi seperti formulir, data pribadi dan juga kartu kredit itu akan bisa dia lihat jika seseorang membuka dan juga menggunakan browser ini. Jadi intinya halaman ini terlihat seperti situs jualan biasa ya. Nah, tapi sebenarnya digunakan untuk interaktif seseorang untuk mencuri data pribadi orang yang mengakses browser ini. Oke. Selanjutnya kita ke part 2. Di sini klik the comments tab. Kita balik lagi ke Beef Control ya. Beef Control, Control Panel. Control Panel. Setelah itu kita ke hooks browser dan klik online browser. Oke, setelah itu klik comment. Di sini ada detail, ada browser, bisa dibuka. Di sini ada logs, waktu ya, selesai itu komen, proxy, SSRise dan juga network. Kita di sini masuk ke dalam comments modul 3. Oke, di sini modul 3 terdapat browser di sini. Green, hijau, oranye, putih, red. Ini apa ini lanjutan? Jadi yang berwarna hijau ini, contohnya di browser ini ya, dia adalah modul perintah bekerja melawan target dan seharusnya tidak terlihat oleh pengguna. Nah, yang oranye ini modul perintah bekerja melewati target tetapi mungkin terlihat oleh pengguna. Putih, modul perintah belum diverifikasi terhadap target, dan merah ini modul perintah tidak bekerja melawan target. Di sini
Sini hijau semua. Jadi, intinya seperti ini ya, yang warna-warna ini. Setelah itu kita masuk ke dalam tag klik network. Oke. Klik network, membuka peta jaringan map. Oh, kita di sini untuk melihat map jaringan ya, seperti ini. Jadi Google Linux, di sini sebuah browser ya. Ya, ini ya. Ini maps maps jaringan ya yang ada pada konsol BIM. Selanjutnya kita ke step 2. Step 2 ini use the BIF tool in social engineering attach. Klik comment BIF control panel, control panel, itu di social engineering, social. Oke, kita klik comment. Setelah itu BIF console pada bagian ya, membuka komen pada bagian BIF control panel. Setelah itu kita pilih social engineering. Coba detail comment. Ini social engineering 24. Oke, kita pilih fake notification bar. Nomor sini ya. Oke, di sini. Setelah itu change, kita lihat di translate-nya modul palsu. Modul ini mengetik pesan palsu. Situ kita ubah URL biar ini akan mengarahkan ke layanan server. Ini dapat mengarahkan ke halaman web apapun, baik yang tersimpan secara lokal maupun dalam jaringan. Kita ubah URL menjadi di sini kita ubah URL yang ada pada ini ya. Ini. Setelah itu untuk notification text-nya juga kita ubah.
Nah, tadi with network it's the B. Hmm, coba ini masih thanks to the art yang ini kita copy ya, kita pindahkan ke di dalam notification text. To the kita klik install execute. Itu kembali ke tab untuk menampilkan halaman web palsu. Pesan peringatan akan muncul, klik tombol install. Kita balik lagi ke sini. Oke, itu kita install plugin ya tadi. Terus kita install plugin untuk menampilkan web ini ya. Oke, jadi kita mana tadi? Enggak, kita balik dulu ya. Di sini jadi kita kan panel ini, terus sini ya tadi kita ke komen, setelah itu kontrol ya, kita ke fake notification bar. Nah ini kita ganti supaya dia masuk ke dalam web samarannya tadi ya. Kita ganti terlebih dahulu, kita ulangi ya, kita ulangi to link. Oke, setelah itu di bagian ini juga kita ganti untuk kita ganti juga, kita execute. Nah setelah itu kita di sini sudah muncul dua, kita balik ke the booster. Ini setelah itu kita install plugin ini untuk dia supaya dia menampilkan halaman web palsu tadi ya. Kita masuk ke kita install plugin, dia masuk ke dalam halaman web palsu ini. Nah selanjutnya kita lanjut ke step 3, yaitu open the install.
Firefox ini saja itu open no Firefox, kita buka Firefox sama saja Firefox, lalu kita akses URL ini masuk. Nah, sini kita masuk dengan div, coba kita div passwordnya mana ada tadi, bit net new bit setelah itu open login, kita buka the browse buka tab baru dan notifikasi kembali. Kita buka tab baru lagi, kita buka URL yang ini ya. Nah, di sini kita tulis lagi, setelah itu build panel, tentu kembali ke build control panel ini ya. Nah, di sini ada browser, build text, online browser, online browser, online browser, browser, social media. Nah, di sini online browser, browser. Jadi setelah kita masuk ke dalam sini lagi, kita disuruh untuk ke build control panel. Setelah itu online browser, ya sudah masuk di dalam online browser, box browser, tidak comment tab, comment tab, kita sudah masuk di dalam komen. Setelah itu di social engineering, kita buka, kita cari tab nabbing ini. Nah, pada bagian URL ini, ubah jumlah menit menjadi 1. Void minus. Ini kita ubah menjadi 1.
Setelah itu kita execute button example file untuk diamkan setidaknya selama 1 menit. Kembali ke tab untuk melakukan halaman ke the browser. Oke, kita execute ya. Jadi kita diamkan bentar, lalu kita disuruh masuk lagi ke dalam the browser. Kita masuk ke sini. Nah, ini this is my start control panel. Lagi. Pada kotak di tengah layar demo dasar, jadi ketik rahasia. Oh, ini in the box this message good. Jadi kotak di tengah Edo ya, 08 57 73 20. Kita salah saja ya, 13. Udah, guys. Mat 2 kredit langsung saja email edo.com, passwordnya 123. Kita up. Oke, di sini sudah ya. Setelah itu kita disuruh return to the browser. Ini udah tadi. Ini kita balik lagi ke Big Control Panel. Nah, setelah itu kita install online browser first the bar. Kita cari long logs waktu. Nah, ini. Nah, jadi setelah penginputan ya, kita transit aktivitas yang dilakukan. Nah, jadi setelah kita melakukan sebuah mungkin pendaftaran di sini ya untuk di dalam browser penjualan daging ini, maka dia akan tercatat di dalam di dalam aktivitas ya, di dalam aktivitas logs ini. Nah, ini dikumpulkan di layar demo dan tampilan semua aktivitas termasuk ketikan. Jadi semua aktivitas yang kita lakukan pada web browser ini akan tercatat di dalam aktivitas kita di sini ya. Nah, di sini contohnya tadi saya memberi nama user Edo. Setelah itu ini email lah, ini ya edo@email.com, user passwordnya 123, alamat Liwa tadi. Oke, di sini nah di sini nama, nomor telepon. Setelah itu nah jadi sama seperti di lab sebelumnya, tapi jika di sebelumnya itu kita membuat sebuah situs web ya, sebuah situs web, maka di sini kita situs web
masih sama, cuman di sini semua aktivitas yang kita lakukan itu tercatat. Kalau di situs web tadi kan dia hanya beberapa aktivitas saja ya, beberapa aktivitas saja yang bisa kita lakukan. Oke, mungkin itu saja. Jadi di sini kita diajarkan untuk sangat berhati-hati ya di dalam bersosial media ataupun melakukan aktivitas apapun di dalam sebuah sosial media, baik itu tadi ya kita mengakses platform, menjalankan aplikasi, setelah itu pokoknya kita harus berhati-hati seperti di kehidupan nyata yang sebenarnya ya. Nah ini sangat berbahaya untuk kita para pengguna sosial media. Jadi begitu saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.